mujtahidin fid din wal ulama amilin wal fuqaha muhaddisin wal muhaddisin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bismillah sallallahu alaihi musannif fi hadzal kitab muslim rahim Allah ta'ala yataghashahum bi rahmatir wa barakatuh asraman wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wad dunya wal akhirah wa yahtimu lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa fi afiyah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun, ini suatu pasal. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukun dua khutbah itu ada 5. Jadi ini pembicaraan tentang rukun-rukun dua khutbah. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwasanya di antara syarat sahnya sholat itu, sholat Jumat itu ialah dikerjakan di waktu zuhur. Dan ini bukan hanya sholatnya, melainkan juga khutbahnya. Jadi khutbahnya itu harus sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur, misalnya alhamdulillahnya belum masuk waktu zuhur, nah kemudian sholawatnya baru masuk waktu zuhur, maka itu belum sah khutbahnya. Jadi mesti harus diulang. Untuk apa? Untuk supaya itu khutbah sudah berada di waktu zuhur. Jadi jangan sampai kemajuan atau kemunduran. Nah itu adalah merupakan salah satu daripada syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Nah kemudian bapak-bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, nah ini banyak masalah yang berkaitan dengan syarat tersebut seperti yang telah diungkapkan pada minggu yang telah lewat, bahwasanya pada minggu ini akan dikupas sedikit-sedikit yang berkenaan dengan syarat-syarat tersebut. Yaitu syarat yang pertama itu adalah bahwasanya pelaksanaan sholat Jumat itu harus di waktu zuhur. Artinya sholat Jumat ini bila lewat daripada waktunya, maka sudah selesai daripada kesempatan untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada qadhaan yang namanya sholat Jumat. Nah berbeda dengan sholat zuhur. Sholat zuhur kalau kelewatan, maka itu bisa aja diqadha di waktu asar misalnya dan seterusnya. Nah kemudian, nah ini misalnya imam masbuk, makmum masbuk. Jadi ada satu makmum yang masbuk. Nah masbuk ini terlambat serakaat, mangai. Nah jadi misalnya ini pelaksanaan sholat Jumat dikerjakan di akhir waktu. Nah di suatu tempat kah, di manakah, wallahu alam misalnya. Nah lalu ada seorang makmum masbuk yang mana dia ketinggalan 1 rakaat. Nah kemudian begitu imamnya tasahud akhir misalnya, nah dia harus menambah 1 rakaat lagi kan. Nah dia yakin bahwasanya seandainya dia menyelesaikan salam imam, maka dia akan terkeluar sholatnya itu daripada waktu zuhur. Maka di sini dikatakan wajib atasnya untuk niat mufaraqah ketika imam tasahud itu, supaya apa? Supaya dia bisa menjadikan kedua rakaat daripada sholat Jumatnya itu masih berada di waktu zuhur. Nah atau misalnya pas pelaksanaan sholat Jumat ternyata apa? Ternyata waktunya sudah keluar. Nah baik dengan yakin, dengan mengetahui persis bahwa waktu Jumat telah keluar, waktu zuhur telah keluar, telah selesai, atau dengan dugaan kuat, misalnya dengan kabar dari orang yang bisa dipercaya bahwa waktu waktu zuhur telah selesai. Nah maka apa? Maka itu tidak lagi sholat Jumat, melainkan wajib untuk menyempurnakan
4 rakaat. Nah, jadi ini ibaratnya itu niatnya niat Jumat tapi gawiannya gawian zuhur. Nah, jadi niatnya niat Jumat, gawiannya gawian zuhur. Nah, kemudian lagi misalnya ada beberapa masalah nih yang berkaitan dengan syarat yang telah disebutkan pada minggu kemarin, pada malam Kamis kemarin. Misalnya si imam salam. Nah, dan juga orang yang mengikut imam itu di luar waktu, maka itu jelas seberataan wajib untuk apa? Untuk berjumat, untuk berzuhur. Maksudnya mengerjakannya itu seperti mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, kemudian ini sebenarnya banyaklah masalahnya. Jadi ulun kasih contoh, misalnya kan di Masjid Al-Huda. Ternyata apa? Ternyata karena sesuatu hal lalu berjumatannya terdudi menjelang akhir waktu daripada waktu zuhur. Nah, kemudian ternyata pas pelaksanaan sholat Jumat sudah keluar waktunya, sudah tiba waktu asar. Nah, maka itu sekalipun imamnya dan juga makmumnya itu semuanya niatnya niat Jumat, tapi karena pas pertengahan pelaksanaan sholat Jumat itu selesai waktunya, maka mereka wajib melanjutkan sholat itu bukan 2 rakaat melainkan 4 rakaat. Nah, ini sama seperti makmum yang masbuk. Sama makmum yang masbuk, misalnya masbuknya itu tidak mendapati imam di dalam rukuknya daripada rakaat yang kedua. Jadi misalnya nih Pak Urjani, nah sidin masbuk, ruku dari rakaat pertama sudah tertinggal, kemudian ruku daripada rakaat kedua pun tertinggal. Pas imam ruku di rakaat kedua, sidin hanya mengangkat takbir Allahu Akbar. Pas sidin hendak ruku, sekalinya imam sudah bangkit sami Allahu liman hamidah, kan seperti itu. Nah, maka apa? Maka si Pak Murjani tadi niatnya memang niat Jumat, tapi karena sidin kada mendapati ruku yang kedua daripada rakaat kedua, nah ruku daripada rakaat kedua kada menyempati beserta imam, maka sidin wajib mengerjakannya itu 4 rakaat. Jadi begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Pak Murjani bangkit untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, jadi ini diantara teka-teki lah di dalam ilmu fikih. Artinya ada sholat yang antara niat dengan pelaksanaannya berbeda. Niatnya itu niat Jumat, tapi pelaksanaannya pelaksanaan zuhur, yaitu 4 rakaat. Maka itulah diantara gambaran-gambarannya, yaitu apabila seseorang masbuk seperti yang telah ulun sebutkan tadi, atau apabila sholat Jumatnya menjelang akhir waktu, begitu pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan, ternyata apa? Ternyata waktunya memang habis, maka itu wajib untuk menyempurnakannya bukan 2 rakaat melainkan 4 rakaat. Nah, ini diantara contoh-contoh yang pekerjaannya dengan niatnya itu berbeda. Nah, sebagaimana juga di dalam fikih itu ada yang niatnya sunnah, gawiannya wajib, dan gawiannya itu sunnah tapi niatnya wajib. Ada juga. Itu diantaranya apa? Diantaranya adalah memandikan mayit. Memandikan mayit itu hukumnya fardu kifayah, tapi meniatinya hanya sunnah. Adapun mewudukannya, nah mewudukan mayit itu hukumnya hanya sunnah, tapi meniatinya adalah wajib. Nah, jadi itu. Jadi kadang ada gawian yang wajib, meniatinya sunnah. Atau sebaliknya, gawiannya sunnah, tapi meniatinya wajib. Dan ada juga antara niat dengan gawian berbeda. Nah, ini diantara contoh-contohnya. Nah, kemudian misalnya seperti apa? Seperti kalau misalnya orang yang hadir itu, yang melaksanakan Jumatan itu, kemudian kurang daripada 40, maksudnya asalnya 40 misalnya kan gitu. Nah kemudian imam salam, nah kemudian lalu ada lagi ada istilahnya kan
yang berikutnya, nah itu salam juga. Nah jadi ka'an salamal imamu fihi, artinya imam salam. Wasallama man ma'ahu, dan yang besertanya yang mengikutnya salam juga. Wahum atis atu wasalasun, mereka itu jumlahnya adalah 39. Nah jadi salamnya yang 39 itu yang selain imam adalah kharijahu, di luar waktu zuhur. Au sallama ba'duhum ma'ahu wala yablughuna arba'in. Nah atau salam sebagiannya beserta imam, tapi yang salam itu, yang salam di dalam waktu itu kada sampai 40. Maka fala tasihu jum'atuhum hatal imam, maka jumatan mereka itu tidak sah. Nah jadi ini masalah kalau terjadi sholatnya menjelang akhir waktu. Cuma jarang benar bang sholat Jumat menjelang akhir waktu. Nah ini, jadi ini masalahnya imam salam. Nah ternyata apa? Ternyata makmumnya hanya 39, salamnya di luar waktu. Imam sampat menyampati, tapi makmumnya yang 39 kada sampat. Nah itu akhirnya tidak sah Jumat mereka. Nah intinya seperti itu. Nah begitu juga atau sebagiannya salam di dalam waktu, sebagiannya di luar, sedangkan jumlahnya mempas 40. Nah maka itu hukumnya tidak sah Jumatnya, sampai imam pun tidak sah Jumatnya. Nah jadi kita mesti berhati-hati dalam pelaksanaan sholat Jumat ini. Nah kemudian yang berkenaan dengan syarat yang kedua itu artinya yang namanya sholat Jumat wajib didirikan di dalam batasan kampung. Nah itu kan. Nah lalu masalahnya ini apakah mesti di masjid atau bolehnya di selain masjid? Ini yang sering diperdebatkan. Ya kalau istilahnya nih. Nah ini yang sering diperdebatkan. Maka di sini dengan jelas dan juga di kitab-kitab lain dikatakan, nah sawaun uqimatil jum'atu fil masajidi au ghairiha. Jadi Jumat itu sama ada didirikan di dalam masjid-masjid ataupun di bangunan-bangunan selain masjid, atau bahkan di tanah lapang pun selama itu masih di dalam batas kampung, selama masih di dalam batas kelurahan atau batas desa, maka itu hukumnya adalah sah menurut mazhab Syafi'i. Nah adapun yang mewajibkan harus di masjid jami, harus di masjid yang dijumati, itu bukan dari mazhab Syafi'i, itu adalah dari mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki tidak sah jamaah mengerjakan sholat Jumat selain di dalam masjid jami. Masjid jami ini maksudnya masjid yang dijumati. Nah kemudian ada masjid ghairu jami, itu masjid yang ada di Jumati, yang hanya dikerjakan 5 waktu di dalamnya tanpa Jumat. Jadi menurut mazhab Maliki itu harus di dalam masjid. Nah makanya yang abdolnya memang di dalam masjid, masjid jami atau masjid yang di Jumati, intinya seperti itu. Nah jadi ini ada sedikit pergeseran istilah. Nah kalau di kepada kita itu ada masjid raya, nah itu masjid provinsi. Nah kemudian aja ada masjid agung, nah itu masjid kabupaten kota. Nah kemudian di bawahnya itu ada masjid jami ya, kan seperti itu. Nah itu padahal bapak ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam istilah syariat itu masjid ada dua, ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Masjid jami itu adalah masjid yang dijumati. Adapun masjid ghairu jami adalah masjid yang tidak dijumati, yang didirikan 5 waktu secara rutin di dalamnya. Nah jadi di dalam mazhab Syafi'i hanyalah sunnah mengerjakan sholat Jumat di masjid. Kenapa dikatakan sunnah? Untuk keluar daripada khilaf, daripada perbedaan pendapat, perselisihan pendapat dengan para ulama dari mazhab Maliki yang mewajibkan sholat Jumat dilaksanakan di masjid jami. Nah makanya ada istilah di dalam kaidah fikih itu al-khuruj minal khilaf mustahab, artinya keluar daripada khilaf, dari perselisihan, itu hukumnya adalah sunnah. Nah jadi ini yang banyak sebagian masyarakat salah sangka, dikira sholat Jumat, pelaksanaan Jumat wajib di masjid, padahal dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, yang penting dalam batas kampung. Nah kalau di wadah kita ini karena kota itu kelurahan lah,
Kalau di dalam-dalam itu disahkan seperti itu. Nah, supaya bisa dipahami dengan benar. Nah, begitu juga pengarangnya masalah sholatnya itu harus dikerjakan secara berjamaah, minimal itu 40. Dalam mazhab Syafi'i 40. Artinya minimal 39 makmum, 1 imam. Tapi ada yang istilahnya hanya wajib tapi tidak terhitung dengannya. Ada juga yang hanya sah tapi tidak wajib dan tidak terhitung dengannya. Nah, jadi yang dipatok yang 40 ini adalah selain yang sah juga yang wajib dan yang terhitung dengannya. Itu ya yang telah disebutkan kemarin. Mereka adalah yang jumlahnya 40 itu merdeka. Kemudian Kemudian laki-laki. Lain nang merdeka nang hari kemerdekaan ini lain pulang kisahnya. Maksudnya ini lain budak, tahu kalau pian budak lah. Amang Udin nih, ada kegampangan. Budak ini, Amang Udin budak ini terjadinya akibat kalah perang. Nah, jadi misalnya terjadi peperangan antara bangsa Kuin Selatan, misalnya ya kalau lah dengan bangsa Belitung Kuin Curucuk. Nah, ya kalau ternyata Ternyata kalah bangsa Kuin Selatan misalnya. Nah, lalu akhirnya yang kalah ini ditawan. Itu hanya dijadikan budak. Nah, itu namanya budak. Kita ini pun adalah budak, tapi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang merdeka itu kededa yang bujur-bujur merdeka, ya kalau Amangudin kededa yang bujur-bujur merdeka. Artinya setiap makhluk itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa berlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita ketahui bersama dan juga harus kita resapi di dalam hati dengan betul, dengan benar, sehingga sehingga kita menjadi orang yang senantiasa tunduk kepada perintah-perintahnya, senantiasa tunduk kepada aturan-aturannya, senantiasa tunduk kepada undang-undangnya. Karena Karena begitulah yang namanya budak. Budak itu senantiasa taat kepada petuanannya. Nah, tapi kalau dalam Islam itu yang jadi budak apabila tahanan perang itu atau tawanan perang itu yang pertama perempuan misalnya. Jadi anggaplah misalnya kan terjadi peperangan, misalnya Amang Udin nih misalnya deh perang melawan orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Nah, ada di gampangan siapa yang lumang lah perang melawan orang-orang Yahudi di Israel sana. Nah, alhamdulillah. Apa senjata nih rencana nih? Nah, tangan kosongnya gitu. Tangan kosong aja ya kalau lah. Tenaga dalam nih ada di gampangan Sidin pakai tenaga dalam. Nah, jadi Amang Udin misalnya nih umpat berperang di Palestina sana melawan orang-orang Israel, membebaskan bangsa Palestina daripada penjajahan bangsa Israel. Nah, lalu akhirnya dari orang-orang Israel ini banyak yang tertawan, mereka kalah. Kenapa jadi kalah? Karena di situ ada orang sakti kalinya dari Indonesia, dari Kuin Selatan ya kalau lah. Nah, umpat berperang. Nah, sekalinya si Dinpeng ya kalau ada kegampangan sekali dibuka sidin sorban dikibarkan sidin nang ini ya kalau lah tekipayan musuh ada kegampangan lain kibarannya ya kalau nggih. Nah, jadi akhirnya kalah Israel, kemudian banyak tawanan perang. Nah, itu dari yang perempuan itu langsung jadi budak. Dari anak-anak kecil yang belum balik itu langsung jadi budak. Dari orang-orang gila, nah itu langsung jadi budak. Atau yang memang asalnya memang budak, maka itu pun juga langsung jadi budak di tangan kaum muslimin. Nah, jadi karena itu dibagi, paham ya kalau Amang Udin dibagi. Nah, karena Amang Udin ini berjasa, ya kalau lah artinya mengolah kemenangan nih menjadi sebab bagi kemenangan kaum muslimin. Lalu akhirnya pemimpin kaum muslimin memberikan penghargaan, diberi budak yang paling bungas. Nah, ada bilang pangan. Nah, itu namanya budak. Adapun kalau yang ditawan itu laki-laki yang balik, yang berakal, yang merdeka, maka itu ada 4 pilihan. Yang pertama bisa dieksekusi.
Nah, ini tergantung keputusan pemimpin. Jadi dieksekusi, dihukum mati. Yang kedua, dibebaskan bersyarat, misalnya dengan tebusan sekian. Nah, itu ada seorang raja di zaman perang salib, itu menjadi tawanan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ditawan oleh beliau. Nah, itu kalah perang dia. Itu raja Perancis kalau tidak salah, Raja Richard, yang gelarnya itu apa, hati singa kan gitu, nah Lionhead itu gelar daripada Raja Richard itu. Ditawan, nah kemudian dia minta dibebaskan dengan tebusan yang banyak itu, nah, emas yang banyak, dan itu akhirnya diterima oleh Sultan Salahuddin untuk pembangunan daripada kawasan yang hancur akibat perang. Nah kemudian kalau hendak perang ya kalau lah kami sini ya kalau aja. Nah itu yang ketiga, itu dibebaskan tanpa syarat. Nah ini yang ketiga, dibebaskan tanpa syarat. Adapun pilihan yang keempat adalah dijadikan budak. Jadi kalau laki-laki yang balik, yang berakal, yang merdeka, tertawan, maksudnya daripada orang-orang kafir harbi, kalah perang lalu tertawan, itu pilihannya 4. Bisa dibebaskan begitu saja, bisa dibebaskan bersyarat, bisa dieksekusi, dan bisa juga dijadikan budak. Nah itu kalau dalam hukum Islam. Nah cuma hukum Islam ini istilahnya berusaha untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Makanya hukuman misalnya orang yang membunuh, nah hukumannya itu diantaranya ada kafarat, nah itu memerdekakan budak. Nah atau misalnya hukuman orang yang jima di bulan Ramadan, nah itu ada kafaratnya, nah itu diantaranya memerdekakan budak. Nah kemudian lagi ada orang yang melanggar sumpah demi Allah, nah melanggar sumpahnya itu pun juga diantara kafaratnya memerdekakan budak. Nah atau misalnya orang yang ibaratnya itu bernadar karena emosi, ternyata kadang pun melaksanakan nadarnya, maka itu pun diantara kafaratnya yang paling nomor 1 adalah memerdekakan budak. Jadi banyak kafarat-kafarat yang di dalam Islam itu adalah memerdekakan budak. Artinya sedikit demi sedikit Islam berusaha untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Nah sebagaimana juga di zaman dulu tidak ada batasan untuk seseorang beristri. Jadi seorang laki-laki beristri itu kan ada batasan di zaman jahiliyah. Jadi hendak bini 20 boleh, hendak bini 30 kan ada batasan. Itu di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW belum diutus sebagai seorang rasul. Maka ketika baginda Rasulullah diutus sebagai seorang rasul, akhirnya hanya dibatasi 4. Nah itu. Jadi banyak orang yang salah paham, dikira Islam itu agama yang berorientasi kepada syahwat kemaluan. Ya kalau istilahnya nih, artinya laki-laki di dalam Islam itu diberi kesempatan untuk memuaskan syahwat kemaluannya sepuas mungkin. Nah padahal sebenarnya peraturan boleh poligami 4 itu adalah merupakan suatu peraturan yang tujuannya untuk memberikan batasan. Karena sebelumnya itu waktu zaman jahiliyah, seorang laki-laki apalagi dia kaya raya dan juga tampan misalnya, dan juga misalnya dia adalah seorang yang memiliki pengaruh dan wibawa yang besar, maka tidak ada batasan, ada kegampangan. Hendak 10, hendak 20, hendak 30 silahkan, hendak 100 pun boleh. Itu di zaman jahiliyah. Di zaman Rasulullah belum diutus sebagai rasul, maka itu adalah merupakan sesuatu yang biasa di kalangan orang-orang Arab, memiliki istri yang sangat banyak. Nah itu, dan ini bukan budak, ini maksudnya orang merdeka dikawini. Orang yang merdeka, perempuan merdeka dikawini, kan ada batasannya. Nah lalu akhirnya turunlah ayat, nah yang fankihu matoba masna wa sulasa itu dan seterusnya. Nah itu adalah merupakan kebijaksanaan yang diberikan oleh Islam untuk apa? Untuk supaya lelaki muslim ini bukan hanya pikirannya urusan syahwat kemaluan saja, tapi juga yang paling utama itu adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di surga, mereka tidak terlalu tertarik dengan imbalan berupa diberikan istri. Kalau istri yang di dunia ini masuk surga, maka dia yang paling cantik. Nah, jadi ibu-ibu jangan khawatir. Artinya kayak apa aja, karena di surga kan istilahnya nih, abahnya nih bakal diberi banyak bidadari. Nah, maka itu di surga ibu-ibu atau kaum perempuan yang masuk surga, yang artinya mereka itu di dunia beriman dan beramal soleh dengan ikhlas, itu akan masuk ke dalam surga. Dan di tempat tinggal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang paling cantik daripada sekian banyak bidadari itu. Jadi kan tidak apa-apanya bidadari dengan perempuan-perempuan yang soleh, yang solehah, dengan perempuan-perempuan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kada apa-apanya. Artinya itu hanya hiasan saja, bidadari yang banyak itu hanya hiasan saja. Nah, dan yang paling utama, di surga tidak ada kecemburuan seperti di dunia. Paham ya Allah? Jadi itu kada urusan berkelahi, kada. Nah, berbeda dengan di dunia. Di dunia misalnya Murjani ya Allah lah, misalnya Jepang lah, jangan diaminakan nih misal ya Allah lah. Pak Murjani misalnya kawin pulang sembunyi-sembunyi. Nah, tahu misalnya nih nang di rumah bisa pecahan piring ya Allah lah, itu di dunia. Nang pecahan piring, nang beributan itu hanya di dunia. Adapun di akhirat itu kededa lagi. Nah, dan yang paling utama juga bahwasanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam hati mereka, di dalam dunia semasa hidup mereka, itu di surga tidak terlalu memikirkan yang namanya bidadari atau yang lainnya daripada kesenangan-kesenangan atau nikmat-nikmat surgawi. Nah, itu ada sungai-sungai kisahnya, yang mana sungai itu ada sungainya itu dari susu, ada sungainya itu dari madu, kada gampangan. Ada lagi sungainya itu dari tuak. Tahu kalau biarlah tuak. Nah, tapi tuak ini bukan tuak seperti yang di dunia. Kalau di dunia ibah diminum, berputar, beulai kepala. Nah, ini di dunia hilang akal. Tapi tuaknya surga, khomarnya surga itu tidak seperti yang demikian. Ini adalah khomar yang suci, khomar yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga. Nah, belum lagi mahligai, kemudian lagi istana-istana yang disediakan oleh Allah kepada ahli surga. Belum lagi misalnya dipan-dipan dan lain-lain, taman-taman yang luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya dan juga tidak pernah didengar keindahannya oleh manusia sebelumnya. Tapi orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, mereka tidak terlalu memperhatikan hal itu. Justru yang sangat mereka rindukan adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Itulah yang dinantikan oleh orang-orang yang arifin, orang-orang yang hati mereka dipenuhi dengan kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang diinginkan oleh seorang kekasih kecuali berjumpa dengan orang yang dikasihinya. Itulah yang paling nikmat, yaitu berjumpa dengan orang yang dikasihinya. Nah, berbeda dengan kita. Kita ini ya masih setengah-setengah mahabbahnya lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak mengutamakan keinginan kita, hawa nafsu kita ketimbang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahanlah dengan tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala menambah kadar mahabbah kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian mungkin ada masalah satu lagi mungkin. Nah, ini yang berkenaan dengan kalau orang diisi 2 rumah. Nah, ini patokannya di mana? Orang yang diisi 2 rumah. Jadi misalnya Amang Udin nih diisi rumah, misalnya yang pertama ini di mana? Di Queen Selatan, ya kalau lah. Nah, kemudian diisi rumah lagi misalnya di mana? Di Hadir Bakti. Nah, lalu patokannya yang mana? Artinya yang sidin ini teh hitung
Nah, yang 40 itu yang artinya bila sidin 4 sembahyang di situ, maka kewajiban yang sholat Jumat sudah gugur, sudah tidak ada lagi urusan dengan sidin ikut sholat Jumat di situ. Nah, jadi sidin ada misi dua, yang pertama di Kuin Selatan rumahnya, yang kedua misalnya di Hadil Bakti. Nah, maka itu dilihat. Artinya yang di Kuin Selatan ini lawan yang di Hadil Bakti, mana istilahnya nih yang ditempati oleh keluarganya dan juga mana yang di situ diisi hartanya. Jadi kalau yang di Hadil Bakti itu hanya pila, ya kalau lah bini kededa, anak kededa, dan hartanya pun artinya yang penting-pentingnya aja. Sedangkan yang di Kuin Selatan ini memang bini ada, anak ada, dan juga hartanya ini memang disinilah sidin mandak harta. Maka itu berarti sidin terhitung Jumat di Kuin Selatan. Nah, kemudian kalau misalnya di Kuin Selatan ada anak bini, nah istilahnya nih, tapi hartanya kededa misal. Sedangkan di di Hadil Bakti itu ada harta tapi kededa anak bini, maka patokannya itu adalah yang ada anak bini. Nah ini, jadi patokannya yang ada anak bini. Nah kemudian kalau misalnya sababang, artinya ada anak bini juga kan istilahnya nih. Nah maka itu patokannya di mana biasa sidin banyak berdiam, apakah di Kuin Selatan, apakah di Hadil Bakti. Nah intinya seperti itu. Nah adapun kalau sama kan artinya nih di Kuin Selatan misalnya 4 hari, di Hadil Bakti 4 hari, sama seberataan. Hartanya ada di sini juga, bini ada di sini juga, di sana ada juga. Nah kada gampangan. Jadi ini bubuhan nang apa orang ini harap pada jenderal ini, yang jenderal nang semalam itu ada kalau istilahnya deh beributan di rumah, ya kalau sampai terjadi pembunuhan dan sebagainya, ada sini ini damai benar. Nah bini 2, ya kalau lah satunya di mana di Kuin Selatan, nah yang satunya di mana di Hadil Bakti. Ternyata harta bendanya pun istilahnya nih di Kuin Selatan banyak, di Hadil Bakti pun banyak juga. Misalnya di sini ada bisi mobil, di sana ada juga mobil. Wah, kada gampangan. Maka sama pulang nilainya, kada nang di sini mobil bagus, di sana mobil nang butut kada. Sama. Mobil bagus juga kedua-duanya. Nah, ibu itu pulang berdiam pun sama juga. Di sini misalnya 4 hari, ya kalau menggilir nang tuha di sini. Di sana ya kalau lah menggilir nang anom 4 hari juga misal. Nah, maka itu berarti kedua-duanya sah terhitung. Jadi kalau sidin berjumatan di Kuin Selatan ini terhitung juga dia sebagai yang 40. Nah, yang di sana di mana tuh di Hadil Bakti terhitung juga sebagai yang 40. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu depan yang berkenaan dengan rukun-rukun khutbah yang 5, yang permulaannya itu hamdulillahi fihima, artinya memuji Allah Subhanahu wa taala pada keduanya, kedua khutbah. Insya Allah keterangannya akan kita uraikan pada pertemuan atau perjumpaan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan aja, silahkan kalau ada pertanyaan. Namanya sembahyang di Dosan Sugiyasa kan sampai utuh. Pun Namanya sembahyang di Kota Sugiyasa nanti. maksudnya dia orang sini ya kalau lah sembahyang di Sultan Suryansah kan beda lagi kelurahannya ya kalau itu apa itu Kuin Utara ya kalau lah. Nah itu, nah jadi intinya asalkan di sini 40 kan nih yang memenuhi syarat. Nah kada masalah kalau dia hendak kesana kemari. Nah berbeda kalau di sini 40 kurang mempas di sini 40. Artinya yang memenuhi syarat deh, maksudnya yang terhitung dengan mereka Jumat itu. Nah itu misalnya mempas 40, termasuk misalnya Amang Udin. Nah ini mau kada mau Amang Udin harus di sini, paham ya Allah. Tapi kalau orangnya banyak aja, maka Amang Udin boleh aja ke sana kemari. Hendak ke Mekah nggak ada apa-apa juga. Cuma ada. karena kalau ayam pakai pintu ajaib ya kalau pakai pintu ajaib ya kalau lah. Cuma di Mekah itu masih orang sembahyang duha Amang Udin. Nah karena bedanya 5 jam. Nah kita di sini misalnya zuhur itu jam 12:30 ya Allah lah. Di sana hanya jam berapa tuh Abang Pemurjani? Jam 8-an. Nah jam 8:30 ya Allah, 7:30 ya Allah. 8:30, 10, 11, 12. Nah ya 7:30. Nah di sana orang hanyar berduha ya Allah lah. Hanyar sarapan di sana.
Jadi amun ada orang bepada berjumat di Mekah, kenapa jadi ikan nih kada berjumat kan istilahnya nih. Saban minggu kada berjumat, maksudnya saban Jumat nih kada datang. Nah, karena bila sudah orang tuntungan, ya kalau bulikan dari masjid, ya kalau lah hanya timbul pulang pas misalnya orang tulakan ke masjid, kada ada terlihat. Pas orang bulikan dari masjid, hajar timbul, ya kalau lah sekalinya misalnya bepadah sembahyang Jumat di Mekah. Nah, maka jelas itu adalah bukan keramat tapi keramput. Ya kalau istilahnya, kenapa? Karena memang beda waktunya. Nah, di sini sudah Allahu Akbar, sedangkan di Mekah hajar sembahyang duha, hajar sarapan, makan roti tamis, makanya lawan hintalo nang anu tuh. Nah, kalau bahasa Arabnya saksuka. Nah, itu asalnya bahasa Persia amun kada salah. Nah, itu hintalo, makanya nih dimasukkan ke rinjing. Nah, masukkan itu hajar diaduk-aduk, diharu-haru. Jadi model kayak bebiji-biji hintalonya. Kalau bumbunya bagus, nyaman, wah itu mantap. Nah, itu dipakai apa roti, ya kalau lah dirabit rotinya lalu digabitakan ke hintalo. Nah, mungkin rajin aja kalau lah memakan Amang Udin. Nah, ini sidin anu model kayak turunan Arab dia Bang ya Allah. jadi kira-kira cocok aja ya Allah lah masakan Arab. Nah, begayaan aja Bang ya Allah. Nah, kenapa? Karena memang kita ini ya istilahnya keturunan Nabi Adam ya Allah lah. Nah, ada gampangan keturunan orang surga ini kita nih. Nah, jadi Nabi Adam di mana? Diturunkan di daerah mana kan ingat ulun lah. Adapun Siti Hawa ya Allah lah itu di India, ya Allah di Himalaya. Nah, terdapatnya di Jeddah kan seperti itu. Nah, makanya disebut dengan terdapat Nabi Adam di Himalaya ya Allah lah, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Nah, itu Nabi Adam di Himalaya India. Nah, adapun Siti Hawa di Jeddah. Kemudian tetamunya di mana? Tetamunya di Padang Arafah. Nah, Arafah itu asalnya Arafah ya'rifu, artinya kenal. Artinya pas Nabi Adam turun dari gunung yang tinggi itu sampai akhirnya ke Padang Arafah. Siti Hawa juga berjalan dari Jeddah sampai ke Padang Arafah. Lalu terkejut. Artinya alhamdulillah tetamu. Nah, jadi Amang Udin ini keturunan India, kada gampangan. Nabi Adam ya kalau turun di India. Nah, ini turun India sidin. Nah, kada gampangan. Ada kan kira-kira pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin masih ada 10 menitan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kalau misalkan sembahyang Jumat pas kita datang ke masjid tapi hati sudah naik atas mimbar, nah kita melaksanakan sunat itu bolehlah kita tapi selesai aja. Nah, jadi itu sunnahnya sunnah tahiyatul masjid aja. Nah, sunnahnya sunnah tahiyatul masjid dan juga seadanya aja, maksudnya yang rukun-rukunnya aja. Nah, adapun sunnah-sunnah yang lain memang dilarang ketika sudah khotib naik mimbar, ketika sudah khotib itu berbicara di atas mimbarnya. Nah, jadi kalau kita hendak sembahyang sunnah, maka sembahyang sunnah tahiyatul masjid cuma yang rukun-rukunnya aja, kada berpanjang-panjang, kada pakai yang sunnah-sunnahnya, paham jalo lah, yang rukun-rukunnya aja. Nah, adapun kalau misalnya pian koler sembahyang tahiyatul masjid, kan masalah juga kan seperti itu, gantinya ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali kan seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya sudah khotibnya ya anggaplah misalnya ini contohnya Jepang, pian terlambat ya Allah lah, khotibnya sudah turun mimbar ya Allah, nah sudah parak dan tuntung, nah hampir turun mimbar, artinya imbas sudah tuntung, khotibnya turun komat, nah itu pian kadosa lagi duduk. Nah, pian berdiri aja menunggu daripada komat, kemudian pian masuk ke dalam shop untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka itu menurut Syekh Romli, sekalipun pian kada berniat tahiyatul masjid, artinya pian semata-mata niat sholat fardu Jumat, itu hukumnya pian dapat 2. Yang pertama sholat fardu Jumat, yang kedua dapat juga kesunahan tahiyatul masjid dengan pian kada berduduk, paham ya kalau lah pian menunggu berdiri. Nah, adapun menurut Syekh Ibnu Hajar harus diniatkan keduanya.
yaitu sholat fardu Jumat sekaligus tahiyatul masjid untuk mendapatkan 2 pahala. Nah sama aja juga, misalnya pian nih masuk sembahyang zuhur, hendak sembahyang zuhur, hendak sembahyang asar, nah pian masuk, misalnya nih, ternyata si Bilal ini hendak berdiri sudah, hendak qomat kan gitu. Nah kalau pian sembahyang tahiyatul masjid kada bakal cukup, maka pian berdiri aja, pian berdiri, pian tunggu si Bilal menyelesaikan qomatnya, kemudian pian masuk ke dalam shop, pian mengangkat takbir bersama imam. Nah kalau sholat zuhur kan pasti niatnya fardu zuhur. Nah itu menurut Syekh Romli, sekalipun kan ada dinyatakan sekaligus tahiyatul masjid, itu tetap dapat tahiyatul masjid asalkan jangan duduk. Tapi kalau menurut Syekh Ibnu Hajar, kalau hendak dapat tahiyatul masjid mesti diniatkan juga tahiyatul masjid. Jadi sahaja sembahyang fardu zuhur misalnya nih sekaligus tahiyatul masjid, nah itu baru bisa dapat kedua-duanya. Nah jadi syaratnya itu jangan duduk. Nah kalau kada ingat itu kada apa-apa, masih kawat tahiyatul masjid. Kalau kada ingat terduduk, tapi apa? Tapi dengan segera, kada lambat tuh. Kalau sudah lambat kan sudah bermenit-menit, nah itu sudah luput juga kesunahan tahiyatul masjid. Nah jadi untuk untuk sholat di waktu khatib naik mimbar membacakan khutbahnya itu dibolehkan kalau sholatnya adalah tahiyatul masjid dan juga dengan sesingkat-singkatnya, yaitu yang rukun-rukunnya aja. Paham lah intinya kayak itu. Adapun yang lain tidak diperkenankan. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Silakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan guru ya. Iya. Yang pertama itu pada di hari Jumat kan khotib naik ke atas mimbar terus berjamaah, terus kita membaca misalnya sholawat atau zikir-zikir, cuman kita dalam hati aja, apakah itu dilarang apa dibolehkan nggak pakai apa gitu. Nah gitu. Terus yang kedua ulun takut masalah yang lain panggilnya masalah kuburan gitu lah. Kan ada kuburan tuh ada atang lah namanya. Atang tuh misalnya hancur atang kuburannya lah, jadi rata kayak jadi tanah, terus kita semen gitu. Nah kotak aja kita semen kan kededa untuk tumbuh-tumbuhannya tuh, nah tumbuh kita ada tanahnya langsung kena semen semuanya gitu. Nah itu apakah ada larangannya apa kayak apa gitu. Nah kuburan tadi itu gitu, nah kita semen sekelilingan, cuman ada yang untuk tanah yang tumbuh misalnya gitu. Nah semen aja bertahan gitu. Nah apakah ada larangan apa kayak apa gitu. Nah itu aja tuh aku nak ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pemulaan tadi masalah apa tadi? Oke. Jadi artinya kan kalau khatib sudah membacakan khutbahnya, apakah kita bisa berzikir kan gitu. Nah berzikir bersolawat kan istilahnya nih. Nah maka itu kalau khotib itu menyebut nama Nabi, maka sebagian ulama tetap mengatakan sunnah kita mengucap sholawat kan gitu. Nah kalau khotib menyebut nama Nabi, intinya seperti itu. Nah kemudian masalahnya itu apakah kita bisa berzikir. Nah misalnya ya kalau lah misalnya kan ada mendengar khotib membaca mengucapkan nama Nabi kan, menyebut nama Nabi, apakah kita bisa bersalawat atau berzikir yang lain. Nah ini memang untuk aktivitas-aktivitas selain daripada mendengarkan khutbah kan gitu. Nah ini para ulama berbeda pendapat kan masalah apakah itu hukumnya haram, apakah hukumnya makruh kan seperti itu. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya hanya makruh, yaitu kalau misalnya kita sudah duduk misalnya di hadapan khotib, kita mendengar khutbahnya khotib, nah itu hukumnya hanya makruh kan seperti itu. Nah kada sampai haram, baik itu bependeran kawan-kawan ataupun berzikir dan sebagainya. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya yang dimakruhkan itu adalah pada saat imam membaca rukun-rukunnya, rukun-rukun khutbah. Adapun kalau yang selain rukun-rukun khutbah itu pun juga tidak dipermasalahkan. Nah intinya kayak itu. Nah makanya ini titik temu, artinya waktu bulan Rajab kan ada akhir Rajab Jumat yang Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah itu bila kawan membacanya maka jawabannya asalkan jangan
waktu khatib membaca rukun-rukun khutbah. Misalnya yang membaca yang bahasa Indonesianya itu kan bukan rukun khutbah, karena rukun khutbah itu dalam mazhab Syafi'i wajib berbahasa Arab. Nah saat itu sah saja kalau hendak berzikir, karena yang wajib didengarkan itu adalah rukunnya, rukun-rukun khutbah. Nah dan juga istilahnya yang wajib maksudnya orang 40. Nah adapun kalau lebih dari 40 maka sunnah lah mendengarkan ya Allah bagi orang yang mendengar daripada suara khatib sunnah. Nah sehingga makruh kalau bependeran dan sebagainya. Tapi itu tertentu pada rukun-rukun khutbah. Nah bukan pada yang selain rukun-rukun khutbah. Intinya seperti itu. Nah adapun kalau misalnya jauh, nah maka tidak masalah dengan mengucapkan zikir. Jauh misalnya remang suara khatib nih lah. Nah kejauhan kita berduduk. Nah kalau jelas suaranya maka itu tidak dipermasalahkan juga, tidak dianggap makruh atau yang sebagainya. Kalau kita kadang mendengar dengan jelas daripada suara khatib ketika khatib membaca rukun-rukun khutbah itu. Nah jadi bisanya kalau bukan di rukun-rukun khutbah untuk kita berzikir. Nah paham jangan lah intinya itu. Jadi yang wajib didengarkan oleh orang yang 40 itu rukun-rukunnya. Nah kemudian kalau orangnya lebih dari 40 artinya sunnah nih ya Allah lah. Yang lebihan dari 40 itu sunnah kita mendengarkan, makruh kita berbicara, baik itu berbicara yang selain daripada zikir ataupun yang berbicara yang berupa zikir. Nah itu kita justru disunahkan untuk mendengarkan khutbah kan seperti itu, tapi maksudnya adalah rukun-rukunnya. Nah intinya kayak itu tuh. Nah paham ya Allah. Nah kemudian yang masalah yang berikutnya tadi apa tadi? Kuburan tadi. Nah kuburan tadi memang yang jadi masalah ini sebenarnya kuburan yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Nah itu memang terjadi berbagai macam perselisihan pendapat di kalangan ulama. Nah adapun yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau kita berkubur di kuburan kaum muslimin, artinya itu kuburan umum, kuburan yang diwakafkan, nah atau yang disediakan untuk kaum muslimin berkubur di sana, siapapun berhak berkubur di sana selama dia muslim, maka itu menurut kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dilarang disemen. Kenapa? Karena intinya kita itu ketika dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, maksudnya bukan kuburan alkah pribadi, bukan. Nah, atau alkah yang khusus yang Allah yang kita menukar, bukan. Ini kuburan wakaf atau kuburan yang dalam bahasa fikihnya musabbal, yang memang disediakan oleh orang yang punya tanah itu, artinya nih dilepaskan dari kepemilikannya untuk dikuburkan di sana siapapun dari orang Islam. Nah maka itu adalah merupakan risiko kalau kita berkubur di sana. Beberapa puluh tahun ke depan kita harus siap kuburan kita dibongkar. Nah kenapa? Untuk ditempati oleh yang baru, jenazah yang baru, intinya gitu. Nah jadi kalau misalnya sudah lawas, yang dikira-kira oleh orang yang ahli dalam masalah pembusukan tubuh manusia ini, nah artinya nah ini sudah sekian puluh tahun, nah artinya kemungkinan besar ini sudah sisa al-mudzannab aja lagi tulang ekor, atau mungkin sisa sedikit lah daripada tulang-tulangnya. Nah maka kalau itu kuburan penuh, ada jenazah yang hajar, itu kuburan dibongkar. Untuk tulang itu ditaruh di tempat yang ya istilahnya yang lebih sempit lagi, karena kan sisa tulang aja lagi kan seperti itu. Adapun yang baru meninggal ditaruh di sana, intinya gitu. Jadi itu memang aturan main untuk kuburan kuburan yang istilahnya itu sifatnya wakaf atau kuburan yang musabbal. Nah untuk kaum muslimin berkubur di sana. Nah kemudian dikecualikan itu misalnya kuburan para nabi, kuburan para ulama kan seperti itu, para sholihin. Nah itu dikecualikan, boleh dibangun di semen, dibangun misalnya dibangun kubah dan seterusnya. Nah untuk orang-orang berziarah dalam rangka istilahnya mengambil contoh, artinya mengambil keteladanan. Nah artinya dalam rangka untuk kita bisa mengikuti jejak langkah daripada para aulia, para ulama, para sholihin itu. Nah jadi itu pengecualian. Adapun yang bukan
termasuk daripada golongan aulia, golongan ulama, golongan solihin itu memang dilarang dalam mazhab Syafi'i untuk disemen. Karena apa? Karena mungkin sekitar 70 tahun ke depan atau 80 tahun ke depan atau misalnya 100 tahun atau 200 tahun ke depan, misalnya kuburan muslimin itu penuh, maka itu harus siap untuk dibongkar. Intinya itu. Nah itu dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun ada memang pendapat yang membolehkan disemen kan gitu, nah ada memang. Dan juga dalam mazhab lain pun ada yang membolehkan. Nah intinya, tapi dalam mazhab Syafi'i memang itu tidak bisa disemen karena prinsipnya seperti itu. Dan juga bukan cuma mazhab Syafi'i, maksudnya mazhab lain pun itu di antara mereka tidak membolehkan kan seperti itu. Misalnya kayak pian datang aja ke mana, ke kuburan Ma'la atau ke kuburan Baki kan gitu, nah itu karena bila sudah lawas kan gitu, nah itu bakal dibongkarnya, kubur itu bakal dibongkar. Jadi yang tulang-tulang itu ditaruh di tempat yang lebih sempit lagi. Untuk apa? Untuk orang-orang Islam yang baru meninggal. Nah jadi memang itulah konsekuensinya kalau itu adalah kuburan wakaf. Nah kalau hendak kali dibongkar, kita menukar alkah. Nah kita menukar tanah seorang istilahnya nih. Nah itu kadang-kadang dibongkar karena itu adalah hak milik kita sendiri. Paham ya Allah, intinya kayak itu tuh nah. Nggih. Kalau yang hak milik tadi itu nah, Iya. itu boleh jangan disemen gitu. Nah itu kan ada masalah kalau hak milik kan nih. Hendak diapain kan, terserah aja lagi kan. Kalau ada hukumnya kan. Iya, kada dapat hukumnya kan. Iya. Padilah. Iya. Iya, kada apa-apa kan gitu nah. Nah cuma kalau misalnya tumbuh rumput ya jangan dicabuti kan gitu nah. Nah kan istilahnya nih, biarkan dia rumput ada di situ. Tapi kalau misalnya di semen, misalnya kan gitu nah, sehingga tidak bisa tumbuh rumput lagi ya kada masalah apa kalau memang ada di semen, karena itu adalah hak daripada ahli waris lah kan gitu nah, karena itu adalah mamluk, artinya tanah yang dimiliki kan gitu nah, hak milik. Nah bukan mauquf. Jadi terserah aja kayak apakah caranya. Misalnya hendak diolah kubah karena apa juga ya Allah, cuma itu bang ada juga bang di sana unsur dosanya. Kalau misalnya orang ini bukan orang yang ahli ilmu, bukan orang yang ahli sholat ini maksudnya orang yang soleh, ya Allah lah, lalu dikubahi misalnya nih, apalagi misalnya preman dikubahi misalnya nih, nah itu menipu kan istilahnya, menipu orang lain kan gitu nah, dikira ini kubur ulama besar misalnya, ya Allah lah dikubahi, padahal kubur orang jago ya Allah lah, kubur nang bubuhan nang memeriksa wasi itu namanya. Nah itu kan kegampangan. Ya ada kan lagi mungkin sebutin lagi pertanyaan, silakan. Amun gerida nyaman ditutup ya Allah lah. Adakah kira-kira pertanyaan lagi? Nah karena kada lagi, ulun mohon diri. Kalau misalnya ada salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Ya kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di tahun baru Hijriah ini, tahun 1444, menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung, sebagai orang-orang yang selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah dan khilaf, sekali lagi ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bihi salafun salih wa ila hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wajibna fi sama dhahara minha batan wa barik lana fi asmaina wa sirrina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabila musnabih wa tub alaina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika muhammadin nabiyyi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hmm.